Pendakwa Islam yang gigih, kisah Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair adalah seorang pemuda yang berasal dari kabilah Bani Abdu Dar dari suku Quraisy di Mekah. Ia dilahirkan pada tahun 585 Masehi, 14 tahun setelah kelahiran Nabi Muhammad. Ia adalah seorang pemuda yang tampan, kaya, dan disayang oleh kedua orang tuanya, terutama ibunya, Khunas binti Malik. Ia hidup dalam kemewahan dan kenikmatan dunia, dan tidak pernah merasakan kesulitan atau kekurangan. Ia juga dikenal sebagai orang yang rapi dan wangi, sehingga jejak parfumnya bisa tercium di jalan-jalan Mekah. Nabi Muhammad bersabda, "Aku tidak pernah melihat seorang pun di Mekah yang lebih rapi rambutnya, paling bagus pakaiannya, dan paling banyak diberi kenikmatan selain dari Mus'ab bin Umair." Namun, kehidupan Mus'ab bin Umair berubah ketika ia mendengar tentang dakwah Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Ia penasaran dan ingin mengetahui lebih banyak tentang agama baru ini. Ia pergi ke rumah Al-Arkam bin Abi Al-Arkam, tempat Nabi Muhammad mengajarkan Islam kepada para sahabatnya secara rahasia. Di sana, ia mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dan penjelasan Nabi Muhammad tentang ajaran Islam. Hati Mus'ab bin Umair terpukau dan tergerak oleh keindahan dan kebenaran Islam. Ia pun memeluk Islam dengan sepenuh hati. Ia menjadi salah satu sahabat Nabi Muhammad yang pertama dan termuda. Mus'ab bin Umair tidak berani mengumumkan keislamannya kepada keluarganya, terutama ibunya yang sangat mencintainya. Ia khawatir ibunya akan marah dan menyakiti dirinya. Ia juga takut akan reaksi orang-orang Quraisy yang menentang Islam dengan keras. Ia hanya menyembunyikan keimanannya dan menghadiri majelis ilmu Nabi Muhammad secara diam-diam. Namun, suatu hari, rahasia Mus'ab bin Umair terbongkar. Utsman bin Talah, seorang pemuda Quraisy yang belum masuk Islam, melihat Mus'ab bin Umair masuk ke rumah Al-Arkam dan mengerjakan salat bersama kaum muslimin yang lain. Utsman bin Talah segera menyebarkan berita ini kepada orang-orang Quraisy. Berita ini sampai kepada ibu Mus'ab bin Umair, Khunas binti Malik. Khunas binti Malik sangat marah dan sedih ketika mendengar bahwa putranya telah meninggalkan agama nenek moyangnya dan memeluk agama baru yang dibenci oleh kaumnya. Ia merasa bahwa putranya telah mengkhianati dirinya dan keluarganya. Ia pun mengikat Mus'ab bin Umair di rumahnya dengan harapan agar ia kembali kepada agama lama. Namun, Mus'ab bin Umair tidak mau mengalah. Ia tetap teguh dengan keislamannya dan tidak mau menuruti kemauan ibunya. Ia berkata kepada ibunya, "Wahai ibuku, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Aku tidak akan meninggalkan agama ini karena sesuatu apapun." Mus'ab bin Umair menghadapi banyak cobaan dan tekanan dari keluarganya dan kaumnya karena memeluk Islam. Ia juga harus merelakan semua kemewahan dan kenikmatan dunia yang ia miliki sebelumnya. Pakaiannya menjadi lusuh, sandalnya menjadi rusak, dan makanannya menjadi sederhana. Ia tidak lagi mendapatkan kasih sayang dan perlindungan dari ibunya. Ia bahkan harus berpisah dengan ibunya ketika ia memutuskan untuk hijrah ke Habasyah bersama para sahabat Nabi Muhammad yang lain. Ia hijrah untuk menyelamatkan diri dari kezaliman dan gangguan orang-orang Quraisy. Ia hijrah untuk menjaga keimanan dan kesabaran dirinya. Ia hijrah untuk mengikuti perintah Allah dan Rasul-Nya. Mus'ab bin Umair tidak menyesali pilihannya. Ia tidak meratapi nasibnya. Ia tidak mengeluh atau mengadu. Ia hanya bersyukur dan berdoa kepada Allah. Ia yakin bahwa Allah akan memberinya balasan yang lebih baik di akhirat daripada apa yang ia tinggalkan di dunia. Ia yakin bahwa Allah akan memberinya kebahagiaan yang abadi bersama Nabi Muhammad dan para sahabatnya yang solih. Ia yakin bahwa Allah akan memberinya surga yang luas dan indah. Mus'ab bin Umair juga tidak lupa dengan tanggung jawabnya sebagai seorang Muslim. Ia tidak hanya menjaga dirinya dari kemaksiatan dan kesesatan, tetapi juga berusaha menyebarkan Islam kepada orang-orang yang belum mengenalnya. Ia menjadi seorang pendakwa Islam yang gigih, cerdas, dan berani. Ia menjadi seorang duta Islam yang pertama dan terbaik. Mus'ab bin Umair ditunjuk oleh Nabi Muhammad untuk menjadi utusan Islam ke Yasrib, Madinah, setelah bayat pertama kaum Ansar. Di sana, ia bertemu dengan Asad bin Zurarah, seorang Muslim dari Madinah yang membantunya dalam berdakwah. Mereka berdua mengajak orang-orang Madinah untuk memeluk Islam dengan hikmah, sabar, dan lemah lembut. Mereka menunjukkan akhlak dan budi pekerti yang mulia sebagai contoh bagi orang-orang Madinah. Mereka membacakan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad yang menyentuh hati dan akal orang-orang Madinah. Berkat usaha Mus'ab bin Umair dan Asad bin Zurarah, banyak orang-orang Madinah yang masuk Islam,
termasuk orang-orang yang dihormati dan dipengaruhi seperti Sa'ad bin Mu'az, Usaid bin Hudair, dan Sa'ad bin Ubadah. Mereka menjadi pemimpin-pemimpin kaum Ansar yang setia dan kuat membela Islam dan Nabi Muhammad. Mus'ab bin Umair juga menjadi orang pertama yang mendirikan salat Jumat di Madinah. Ia menulis surat kepada Nabi Muhammad SAW dan meminta izin darinya untuk mendirikan salat Jumat bersama kaum muslimin di Madinah. Nabi pun mengizinkannya. Ia pertama kali mengumpulkan kaum muslimin di rumah Sa'ad bin Haitsamah dan bersama 12 orang mendirikan salat Jumat. Mus'ab bin Umair juga berperan penting dalam bayat kedua kaum Ansar, yang menjadi dasar bagi hijrah Nabi Muhammad dan para sahabatnya dari Mekah ke Madinah. Mus'ab bin Umair mewakili Nabi Muhammad dalam bayat tersebut, yang diikuti oleh 73 orang laki-laki dan 2 orang perempuan dari Madinah. Mereka berjanji untuk melindungi Nabi Muhammad sebagaimana mereka melindungi diri dan keluarga mereka sendiri. Mus'ab bin Umair juga turut serta dalam peperangan-peperangan yang dilakukan oleh kaum muslimin melawan musuh-musuh Islam. Ia ikut dalam pertempuran Badar, pertempuran Uhud, pertempuran Handak dan pertempuran Khaybar. Ia selalu berada di dekat Nabi Muhammad dan membela beliau dengan jiwa dan raganya. Namun, Mus'ab bin Umair mengorbankan nyawanya dalam pertempuran Uhud, yang merupakan pertempuran paling berat dan paling menyedihkan bagi kaum muslimin. Dalam pertempuran tersebut, kaum muslimin menghadapi serangan balik dari orang-orang Quraisy yang ingin membalas kekalahan mereka di Badar. Kaum muslimin sempat unggul di awal pertempuran, tetapi kemudian mengalami kekalahan karena sebagian dari mereka meninggalkan posisi mereka di bukit dan mengejar harta rampasan perang. Akibatnya, orang-orang Quraisy berhasil mengepung kaum muslimin dari belakang dan menimbulkan kekacauan dan kepanikan di antara mereka. Mus'ab bin Umair berada di sisi Nabi Muhammad dan menjaga beliau dari serangan musuh. Ia membawa bendera Islam yang menjadi lambang kehormatan dan semangat kaum muslimin. Ia berjuang dengan gagah berani dan tidak gentar menghadapi musuh. Ia melindungi Nabi Muhammad dengan tubuhnya sendiri. Ia terluka parah oleh pedang-pedang musuh, tetapi ia tetap memegang bendera Islam dengan erat. Ia tidak mau melepaskan bendera Islam sampai akhir hayatnya. Mus'ab bin Umair gugur syahid dalam pertempuran Uhud pada tahun 625 Masehi, ketika ia berusia 40 tahun. Ia meninggalkan dunia dengan kehormatan dan kesyahidan yang tinggi. Ia meninggalkan kenangan dan teladan yang indah bagi kaum muslimin. Ia meninggalkan jejak parfumnya yang masih tercium di medan perang. Nabi Muhammad sangat sedih ketika mendengar kematian Mus'ab bin Umair. Beliau menangis dan berkata, "Aku bersaksi bahwa Mus'ab bin Umair adalah seorang syahid." Beliau juga memuji Mus'ab bin Umair dengan sabda beliau, "Tidak ada seorang pun yang lebih baik daripada Mus'ab bin Umair dalam membawa bendera Islam." Mus'ab bin Umair dimakamkan di pekuburan Uhud bersama para syuhada lainnya. Ketika hendak dikafani, ternyata kain kafannya tidak cukup untuk menutupi seluruh tubuhnya. Jika kepalanya ditutupi, kakinya terbuka, dan jika kakinya ditutupi, kepalanya terbuka. Nabi Muhammad bersabda, "Tutupilah kepalanya dengan kain kafannya, dan tutupilah kakinya dengan daun-daun kurma." Mus'ab bin Umair adalah seorang pendakwa Islam yang gigih, seorang pejuang Islam yang berani, dan seorang syahid Islam yang mulia. Ia adalah seorang sahabat Nabi Muhammad yang dicintai oleh beliau dan para sahabat lainnya. Ia adalah seorang pemuda yang rela meninggalkan semua kenikmatan dunia demi menggapai ridha Allah dan surganya. Semoga Allah merahmati Mus'ab bin Umair dan memberinya tempat yang tinggi di sisinya. Semoga Allah menjadikan kita sebagai pengikut Mus'ab bin Umair dalam keimanan, kesabaran, kejujuran, dan keberanian. Semoga Allah menjadikan kita sebagai pendakwa-pendakwa Islam yang gigih seperti Mus'ab bin Umair. Amin.